Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoyo Prayogi dengan NIM 2010-60-11-046 kelas PAI A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian ilmu fikih dan usul fikih. Pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Adapun definisi usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi suatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Menurut ulama usul Muhammad Khudari Baik, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam hukum dunia. Secara umum, hukum menurut KBBI diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Seiring berjalannya waktu, hukum juga diartikan sebagai pengertian yang lebih mengarah kepada peraturan moral. Dan hukum juga diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Adapun jenis-jenis hukum di dunia. Yang pertama, hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta untuk makhluknya, agar kehidupan mereka sesuai dengan norma yang ditentukannya. Yang kedua, ada hukum alam. Teori hukum alam dikenal pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan hukum yang bersifat universal. Hukum yang bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan, sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Yang keempat, ada hukum Islam. Hukum Islam adalah salah satu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf. Baik pemerintah itu mengandung sebuah tuntunan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal. Yang disebut mukallaf adalah seorang muslim yang sudah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa atau akal sehat, yang mana diberi kewajiban atau perintah dan sebuah larangan oleh agama Islam. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Sejarah perkembangan fikih. Yang pertama, masa pertumbuhan.
Periode ini berlangsung selama 20 tahun dan beberapa bulan dibagi menjadi dua periode. Periode pertama, ketika Nabi masih berada di Mekah, dia secara diam-diam melakukan dakwah individu dengan mengedepankan aspek tauhid. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah terbuka. Periode ini berlangsung sekitar 13 tahun dan beberapa ayat hukum diturunkan. Kedua, sejak Nabi hijrah ke Madinah. Saat ini negara Islam dibentuk yang dengan sendirinya membutuhkan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Yang kedua, periode persahabatan. Periode ini dimulai dari tahun 11 Hijriah sejak wafatnya Nabi hingga abad pertama Hijriah, sekitar 101 Hijriah. Dalam periode ini, umat Islam telah memiliki referensi yang sempurna tentang hukum syariah dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi. Namun tidak semua orang memahami materi atau aturan hukum yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenal para ulama dan mazhab. Mazhab menurut beberapa ulama, menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat orang alim besar dalam berurusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Latar belakang munculnya mazhab. Yang pertama, perspektif politik. Pengaruh politik dengan perkembangan fikih yang terjadi pada abad 11 Hijriah sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah sehingga masa munculnya Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ulama Kufah dan Madinah, di mana pemerintah Bani Abbasiyah lebih mendukung pada kelompok ulama Kufah. Setelah abad ke-111 Hijriah, kelompok ulama tersebut lebih mengarah kepada penokohan pribadi saja. Yang kedua, perspektif teologi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Macam-macam mazhab dalam fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal ahli qiyas karena hadis yang sampai ke Irak sedikit sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Yang kedua, mazhab Maliki. Pendirinya adalah Imam Maliki bin Anas al-Ashbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Yang ketiga, mazhab Syafi'i.
Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Yang keempat, mazhab Hambali. Dinamakan Hambali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu metode ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan seseorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'. Selama masih ada nas-nas yang mengatur sesuatu itu dalam Al-Quran, maka dapat menggunakan Al-Quran. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka menggunakan hadis Nabi. Dan bila mana dari hadis Rasulullah SAW tidak terdapat aturannya, atau apabila tidak ada nas atau dalil tertulis, barulah diperlakukan ijtihad. Para mujtahid yang berijtihad harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, bahwa selama nas itu qati al-dalalah, tidak ada tempat untuk membahas dan berijtihad dengan dalalah maknanya dan ketetapan hukumnya. Ada banyak sekali dalil dan metode yang diterapkan oleh para mujtahid untuk berijtihad, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Oke, cukup sekian itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini.